Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfa Fauzan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah deep learning saya. Oke, jadi tugas saya itu adalah mereview atau merangkum pertemuan 1 sampai 4. Di sini saya ingin mereview pertemuan 1 dulu nih. Saya ditugaskan untuk tugas pertemuan 1 yang diberikan di kelas kami itu apa. Oke, langsung aja kita buka. Tadi saya udah buka ya. Nah, di pertemuan 1 itu tugasnya adalah kita itu disuruh mencari ide sebuah jurnal atau project yang berhubungan dengan deep learning. Di sini judulnya saya mengambil pengembangan sistem rekomendasi menu makanan personal menggunakan arsitektur hybrid deep learning untuk manajemen diet dan kesehatan. Lalu lanjut ke abstrak. Di abstrak dijelasin tuh kenapa kita ambil ini ya, karena manajemen diet personal ini menjadi tantangan yang sangat signifikan di tengah meningkatnya prevalensi penyakit gaya hidup di Indonesia. Nah, makanya proyek ini mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi menu makanan cerdas untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang dimana arsitektur dari sistem ini mengintegrasikan 2 komponen utama, yaitu model NLP, Natural Language Processing, yang berbasis word to fact, dan yang kedua adalah model Neural Collaborative Filtering. Kita lanjut ke introduction. Di introduction saya menjelaskan ada beberapa riset kesehatan dasar yang dimana prevalensi penyakit tidak menular atau dalam kurung PTM. Tidak menular maksudnya adalah jadi penyakit itu dari individunya sendiri. Jadi masing-masing individu yang ada di dirinya sendiri. Di Indonesia terus meningkat, salah satunya adalah diabetes. Diabetes tuh kenapa sih? Diabetes mellitus yang mencapai 10,9% dari populasi itu karena apa ya? Karena pola makan yang tidak beraturan dan juga pola hidup yang tidak baik. Makanya itu penerapan ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem rekomendasi cerdas dengan memanfaatkan kekuatan deep learning. Jadi, bakal ngerekomendasiin resep makanan yang baik untuk orang tersebut agar terhindar dari pola makan yang buruk. Lalu relate work-nya, sistem rekomendasi telah berkembang, jadi sudah banyak sebenarnya sistem rekomendasi ini dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Namun makin seiring waktu itu terus berkembang pesat dari metode konvensional ke arsitektur yang lebih kompleks. Metode tradisionalnya seperti collaborative filtering berbasis metric factorization telah terbukti efektif, namun seringkali kesulitan dalam memodelkan interaksi nonlinear yang kompleks. Lalu era deep learning membawa kemajuan signifikan, yaitu memperkenalkan arsitektur neural collaborative filtering yang menggunakan multi-layer perceptron untuk mempelajari interaksi user item, menunjukkan peningkatan performa dibandingkan metode berbasis faktorisasi matriks tradisional. Kita lanjut ke metode. Metode penelitian ini akan mengikuti beberapa tahapan sistematis. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan datanya berupa apa? Kita menggunakan metode web scraping. Kita akan ambil data resep yang akan dikumpulkan dari beberapa website portal kuliner yang menyediakan resep-resep yang sehat. Lalu yang kedua, pre-processing data. Kita bersihin dulu nih dengan melakukan tahap lower caching, tokenisasi, dan penghapusan stop words untuk menyiapkan data sebelum dimasukkan ke dalam model NLP. Lalu yang ketiga ini adalah tahap kita memasukkan data ini ke arsitektur model hybrid deep learning, yaitu jalur pertama adalah jalur analisis konten NLP,
yang dimana model word to fact akan dilatih pada seluruh korpus bahan makanan untuk menghasilkan vektor embedding. Lalu yang kedua ada jalur kolaboratif filtering. Arsitektur NCF akan diimplementasikan, inputnya adalah ID pengguna dan ID resep. Lalu yang ketiga adalah penggabungan dari yang tadi di jalur kolaboratif filtering. Ternyata ada GMF, jalurnya tuh ada bercabang lagi modelnya. Model akan bercabang menjadi dua, yaitu jalur GMF yang melakukan perkalian elemen wise dan juga MLP dengan 3 hidden layer. Maka langkah ketiganya adalah penggabungan output dari jalur GMF dan juga MLP. Lalu yang keempat adalah integrasi dan filter kesehatan. Skor dari jalur NCF akan digunakan sebagai skor utama. Kemiripan konten dari jalur NLP digunakan untuk mengatasi masalah cold start. Lalu yang kelima, evaluasi model. Kinerja model akan dievaluasi menggunakan metrik standar seperti precision, recall, dan juga normalize, discount, cumulative gain dengan membandingkan terhadap model baseline, misalnya SVD konvensional. Lalu kita lanjut ke discussion and result. Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah sebuah prototipe aplikasi web yang fungsional, mampu memberikan rekomendasi menu harian yang dipersonalisasi. Kami berhipotesis bahwa model hybrid deep learning yang diusulkan akan secara signifikan mengungguli model baseline karena kemampuan untuk menangkap interaksi yang lebih kompleks dan memahami konteks resep secara semantik. Lalu kesimpulannya adalah penelitian ini mengusulkan sebuah sistem rekomendasi menu makanan personal yang inovatif dengan mengimplementasikan arsitektur hybrid deep learning. Oke. Itu dia rangkuman dari pertemuan pertama. Kita lanjut lagi ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu apa? Pertemuan kedua itu forward propagation. Di sini judulnya adalah forward propagation, yaitu mekanisme aliran informasi dan komputasi prediksi dalam arsitektur jaringan saraf tiruan. Forward propagation atau perambatan maju adalah proses fundamental dalam jaringan saraf tiruan atau dalam kurung GST, di mana informasi mengalir dari lapisan input melalui lapisan-lapisan tersembunyi (hidden layers). Kita masuk ke pendahuluan. AI atau kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan pesat dengan deep learning sebagai salah satu sub bidang yang paling berpengaruh. Jantung dari deep learning adalah jaringan saraf tiruan, yaitu JST. Sebuah model komputasi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi otak biologis. Lalu operasi dasar dari sebuah JST dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu perambatan maju forward propagation dan juga perambatan back propagation. Forward propagation adalah proses di mana JST mengambil data input dan merambatkannya ke depan melalui jaringan untuk menghasilkan output. Lalu arsitektur pada dasar JST. Sebelum bahas forward propagation, penting untuk memahami komponen-komponen dasar yang membentuk sebuah JST. Di dalamnya ada arsitektur dasarnya itu ada neuron atau node, ada lapisan atau layer. Di dalam layer ini ada lapisan input, ada lapisan tersembunyi, ada lapisan output. Lalu yang ketiga ada bobot, ada bias, dan juga ada fungsi aktivasi. Lalu peran fungsi aktivasi itu untuk apa? Untuk menentukan output dari sebuah neuron berdasarkan input yang diterima tanpa
Fungsi aktivasi nonlinear JST dengan lapisan sebanyak apapun pada dasarnya hanya akan menjadi model regresi linear. Lalu ada beberapa fungsi aktivasi yang sangat umum digunakan, yaitu sigmoid, lalu ReLU, reactivate linear unit, ada TAN, hyperbolic tangent, lalu ada softmax. Lalu kita lanjut ke formulasi matematisnya. Dalam proses forward propagation adalah serangkaian kalkulasi yang bergerak maju lapisan demi lapisan dari input ke output. Yang pertama, formulasi matematisnya adalah komputasi pada satu neuron. Yang dimana di dalam komputasi pada suatu neuron ada penjumlahan berbobot, yaitu kalikan setiap nilai input dengan bobot yang sesuai, lalu jumlahkan semuanya dan tambahkan bias. Hasilnya ini sering disebut sebagai Z. Lalu yang ke B ada aktivasi, lewatkan hasil penjumlahan bobot Z ke dalam fungsi aktivasi untuk mendapatkan output dari neuron tersebut. Lalu yang kedua ada komputasi pada satu lapisan atau notasi vektor. Proses di atas dapat diekspresikan lebih efisien menggunakan aljabar linear untuk seluruh lapisan. Lalu selanjutnya ada propagasi melalui jaringan multilapisan, yaitu untuk jaringan dengan beberapa lapisan output dari satu lapisan menjadi input untuk lapisan berikutnya. Oke. Lalu yang ke E ada contoh aplikasi. Ada 10 contoh bagaimana forward propagation bekerja dalam berbagai skenario. Yang pertama adalah klasifikasi gambar berupa kucing versus anjing, atau bisa klasifikasi gambar berupa pahlawan nasional, misal pahlawan A dan juga pahlawan B. Lalu ada prediksi harga rumah dalam kurung regresi. Lalu ada analisis sentiment text. Yang keempat ada pengenalan tulisan tangan atau MNIST. Yang kelima ada sistem rekomendasi film. Yang keenam prediksi cuaca. Yang ketujuh deteksi penipuan transaksi keuangan. Yang ke-8 diagnosis media awal. Yang ke-9 ada kontrol robot sederhana, dan yang ke-10 adalah prediksi churn pelanggan. Maksudnya apa? Di sini adalah input X-nya adalah data perilaku pelanggan, lama berlangganan, jumlah keluhan produk yang digunakan, dan frekuensi penggunaan layanan. Lalu proses modelnya gimana? Model mempelajari pola perilaku yang biasanya mendahului keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan atau biasa disebut churn. Outputnya apa? Skor probabilitas 0 sampai 1 bahwa seorang pelanggan akan churn atau berhenti berlangganan dalam periode waktu tertentu. Oke, lanjut ke F, yaitu studi kasus Waltrop numerik. Mari kita simulasikan. Oke, ini adalah simulasi dari studi kasus Waltrop numerik. Kita lanjut ke G, kaitan dengan proses pelatihan. Forward propagation hanyalah satu sisi dari koin. Proses ini digunakan untuk menghasilkan prediksi. Dalam konteks pelatihan, prediksi ini kemudian dibandingkan dengan nilai target sebenarnya yang disebut label untuk menghitung seberapa salah model tersebut. Kesalahan ini diukur oleh sebuah fungsi kerugian atau yang disebut loss function. Setelah loss dihitung, proses back propagation dimulai. Back propagation merambatkan sinyal kesalahan ini secara mundur dari lapisan output kembali ke lapisan input. Tujuannya adalah untuk menghitung gradient atau turunan dari loss terhadap setiap bobot dan bias di dalam jaringan. Lalu kita lanjut ke kesimpulannya, bahwasanya forward propagation ini adalah mekanisme aliran informasi satu arah yang fundamental dalam jaringan saraf tiruan yang mengubah
Data input menjadi sebuah output atau prediksi melalui serangkaian transformasi linear atau dalam kurung perkalian bobot dan penambahan bias dan non-linear fungsi aktivasi di setiap lapisan. Oke, itu review dari pertemuan kedua. Kita lanjut aja ya ke pertemuan ketiga, yaitu fungsi aktivasi. Oke. Fungsi aktivasi pada neural network. Abstraknya di sini penjelasan tentang fungsi aktivasi yang merupakan komponen fundamental dalam arsitektur neural network atau jaringan saraf tiruan yang berfungsi untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam model. Tanpa fungsi aktivasi, sebuah neural network, tidak peduli berapa banyak lapisannya, akan berperilaku seperti model regresi linear sederhana yang kemampuannya sangat terbatas dalam mempelajari pola kompleks dari data. Oke, ini adalah CPL dan CPMK-nya. Kita masuk ke pendahuluan. AI telah menjadi salah satu pilar utama, ya kita udah tahu ini ada penjelasan tentang AI. Lalu jantung dari sebuah neural network terletak pada arsitekturnya yang berlapis-lapis. Lalu kita lanjut saja ke penjelasan detail dari teori dan rumus matematika. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematika yang diterapkan pada output dari sebuah neuron. Fungsi ini memutuskan output apa yang harus dihasilkan oleh neuron tersebut. Secara sistematis, jika sebuah neuron menerima input X1 sama dengan X2, X1, X2, lalu Xn dengan bobot yang bersesuaian, dan bias B, maka total input ke neuron adalah output dari neuron, kemudian dihitung ini ya, output dari neuron ini rumusnya ini ya. Oke, kita lanjut aja dari rumus matematika. Di sini ada fungsi sigmoid logistik, adalah salah satu fungsi aktivasi yang paling awal populer. Fungsi ini memetakan input apapun ke dalam rentang dari 0 dan 1. Lalu ini rumusnya, ada turunannya. Kelebihannya adalah outputnya berada dalam rentang 0 sampai 0 dan 1 yang intuitif sebagai probabilitas. Lalu yang kedua, fungsinya halus atau smooth untuk memiliki turunan yang jelas. Kekurangannya adalah vanishing gradient problem. Ketika input Z sangat besar, positif atau negatif, turunan dari fungsi sigmoid mendekati 0 selama proses backpropagation. Gradient ini dikalikan di setiap lapisan. Jika banyak lapisan memiliki gradient mendekati 0, gradient akhir akan menjadi sangat kecil atau menghilang. Ini membuat bobot di lapisan awal hampir tidak diperbarui sehingga proses belajar menjadi sangat lambat atau berhenti sama sekali. Lalu ada output tidak berpusat dari 0, 0 center. Outputnya tidak selalu positif. Lalu ada fungsi tan atau hyperbolic tangent. Fungsi tan mirip dengan sigmoid, tetapi memetakan input ke dalam rentang antara min 1 dan 1. Ini ada rumusnya, lalu ada turunannya. Kelebihannya adalah output berpusat di 0, rentang outputnya min 1 dan 1, membuat rata-rata output mendekati 0. Ini membuat proses optimisasi berjalan lebih cepat dibandingkan sigmoid. Namun kekurangannya adalah masih menderita masalah finishing gradient seperti sigmoid meskipun gradiennya lebih curam. Lalu ada fungsi ReLU, Rectified Linear Unit. Fungsi aktivasi yang paling banyak digunakan dalam deep learning saat ini, terutama pada hidden layers. Fungsi ini sangat sederhana, ia akan mengeluarkan input jika inputnya positif dan 0 jika sebaliknya. Ya, ini ada rumusnya, lalu ada turunannya. Kelebihannya adalah efisien secara komputasi dan mengatasi vanishing gradient. Berbeda dengan sigmoid dan juga tan tadi. Namun kekurangannya adalah dying ReLU problem. Jika sebuah neuron menerima input yang membuatnya selalu mengeluarkan 0, misalnya karena learning rate yang terlalu besar menyebabkan bobot menjadi sangat negatif, neuron tersebut akan mati. Gradien yang melewati neuron ini akan selalu 0.
Lalu ada varian relu. Ya tadi kan relu ya, fungsi relu. Tadi ada beberapa varian relu. Jadi relu ini ada beberapa varian ya, yaitu ada Leakey relu, memberikan sedikit gradien negatif untuk input negatif. Lalu ada parametric relu, mirip dengan Leakey relu, tetapi koefisien kemiripan A untuk input negatif menjadikan parameter yang dapat dipelajari oleh jaringan. Lalu ada yang C ini ada exponential linear unit, ELU, mirip dengan relu, tetapi dengan kurva yang lebih halus untuk input negatif yang bertujuan membuat model lebih robust terhadap noise. Lalu yang kelima ada fungsi softmax. Fungsi softmax adalah generalisasi dari fungsi sigmoid yang digunakan khusus pada lapisan output untuk tugas klasifikasi multiclass. Ini rumusnya, lalu ada karakteristiknya. Outputnya adalah vektor probabilitas di mana setiap elemen berada di antara 0, sama seperti sigmoid ya. Lalu yang ketiga ada sangat berguna untuk lapisan akhir dalam model klasifikasi karena hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai tingkat kepercayaan model terhadap setiap kelas. Lalu yang C ada implementasi pada kehidupan nyata. Pengenalan gambar dan visi komputer dalam CNN atau Convolution Neural Networks. Relu dan variannya adalah pilihan standar untuk hidden layers. Lalu ada pemrosesan bahasa alami NLP. Lalu ada sistem rekomendasi, itu bisa diterapkan seperti platform Netflix, Spotify, dan juga Tokopedia, itu menggunakan deep learning. Lalu prediksi keuangan, model deep learning itu sangat digunakan untuk memprediksi harga saham atau mendeteksi transaksi penipuan. Lalu pengenalan suara, asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri itu menggunakan deep learning. Lalu ada 10 tadi kasus dalam fungsi aktivasi ini, yaitu kasus pertama adalah klasifikasi citra medis, kanker kulit, lalu ada analisis sentimen untuk produk e-commerce, lalu ada deteksi penipuan kartu kredit, ada sistem rekomendasi film, terjemah bahasa otomatis Indonesia ke Inggris, lalu ada mobil otonom, deteksi pejalan kaki. Maksudnya apa? Masalahnya adalah mendeteksi keberadaan pejalan kaki dari input kamera. Ini menggunakan arsitektur YOLO, You Only Look Once, atau SSD, Single Shot Detector. Fungsi aktivasinya adalah menggunakan Leakey relu, sering digunakan karena terbukti bekerja dengan baik pada arsitektur deteksi objek dan membuat menjaga aliran gradien. Lalu ada sigmoid untuk memprediksi probabilitas keberadaan objek di setiap bounding box. Lalu yang ketujuh ada prediksi harga saham harian, ada generasi teks atau membuat puisi, segmentasi gambar atau identifikasi jalan pada citra satelit. Lalu yang ke-10 ada pengenalan tulisan tangan aksara Jawa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pertemuan keempat, itu ada di sini. Kita yang ini ya, pertemuan keempat. Kita salah tulis ya. Kita langsung review aja. Judul adalah analisis komprehensif, klasifikasi multikelas, dan pembelajaran mesin. Klasifikasi multikelas adalah salah satu tugas fundamental dalam supervised machine learning yang bertujuan untuk mengkategorikan sebuah input ke dalam salah satu dari 3 atau lebih kelas yang telah ditentukan. Ini ada beberapa penjelasannya lagi, nanti di bawah kita jelaskan. Lalu ada CPL, ada CPMK, dan juga CPL dan CPMK. Ada pengantar yang dimana isinya adalah, kita baca aja. Di era data saat ini, kemampuan untuk mengkategorikan informasi secara otomatis menjadi sangat krusial. Bayangkan sebuah layanan berita yang harus menyortir ribuan artikel ke dalam kategori seperti olahraga, teknologi, politik, dan hiburan
atau sistem medis yang membantu dokter mendiagnosis berbagai jenis penyakit kulit, dan dari gambar semua ini adalah contoh masalah klasifikasi multikelas. Ini adalah contoh masalahnya. Lanjut ke definisi. Klasifikasi multikelas adalah sebuah teknik dalam supervised, itu tadi udah dijelaskan ya tadi di abstrak, yang digunakan untuk memprediksi kelas atau kategori dari suatu data observasi. Jadi bisa lebih dari dua, nggak cuma satu atau dua, mungkin lebih dari dua dalam tugas ini. Contohnya kayak gambar iris nih. Nah, itu kan outputnya bisa banyak. Salah satu dari iris setosa, iris versicolor, dan juga iris virginica. Nggak cuma satu jenis doang. Lalu ada model matematisnya. Di sini yang pertama ada strategi reduksi binar. Banyak algoritma seperti SVM secara alami adalah binary classifier. Untuk menggunakannya adalah skenario multikelas, kita memerlukan strategi khusus. Contohnya adalah one versus race, atau OVR, atau OVA, ada OVO. Lalu yang kedua ada algoritma multikelas sejati. Tadi kan strategi reduksi binar, yang sekarang adalah algoritma multikelas sejati. Ada yang A itu multinomial logistic regression atau softmax regression. Lalu ada decision trees dan random forest, dan juga ada neural networks. Lalu implementasi dan penerapannya itu bisa implementasi klasifikasi multikelas saat ini sangat digunakan oleh library seperti scikit-learn di Python. Lalu penerapannya bisa di mana aja? Banyak. Penerapannya itu bisa di kesehatan. Di kesehatan bisa mendiagnosis penyakit. Lalu di keuangan bisa mengkategorikan transaksi kartu kredit ke dalam beberapa jenis pengeluaran. Lalu e-commerce ada merekomendasikan produk dengan mengklasifikasi preferensi pengguna ke dalam beberapa kategori minat. Lalu ada manufaktur, mendeteksi dan mengklasifikasi beberapa jenis cacat produk pada lini perakitan menggunakan fisik komputer. Lalu ada pelayanan pelanggan, mengarahkan tiket dukungan pelangganan secara otomatis ke departemen yang tepat. Lalu ada perbedaan CNN, 2D CNN, dan 3D CNN dalam penerapan di dunia nyata. Secara umum, CNN adalah kelas utama dari Deep Neural Networks yang sangat efektif dalam memproses data yang memiliki struktur grid seperti gambar. Perbedaan antara varian CNN seperti 2D dan 3D terletak pada dimensi data yang mereka proses dan bagaimana filter konvolusi bergerak melintasi data tersebut. Lalu yang nomor satu ada convolutional neural network atau CNN, atau CNN biasa ya. Perbedaannya dulu ya. Meskipun istilah CNN sering digunakan secara umum dalam konteks perbandingan dimensi, CNN dasar atau 1D CNN beroperasi pada data sekuensial atau satu dimensi. Cara kerjanya adalah filter konvolusi bergerak hanya dalam satu arah sepanjang satu sumbu. Jenis datanya bisa data deret waktu, time series, sinyal seperti audio atau sinyal EKG, dan teks dianggap sebagai urutan kata. Penerapan nyatanya adalah analisis sinyal EKG, klasifikasi teks, dan deteksi anomali sensor. Lalu yang kedua, 2D CNN, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu dua arah, tinggi dan lebar. Ini memungkinkan model untuk mempelajari fitur spasial hierarkis dari gambar, seperti tepi, sudut, tekstur, hingga objek yang lebih kompleks. Jenis datanya bisa gambar 2D, spektrogram, presentasi visual dari sinyal audio, atau data grid 2D lainnya. Penerapan nyatanya bisa kemana aja? Ke klasifikasi gambar, seperti mengidentifikasi objek
pada foto misalnya antara mobil A dan juga mobil B. Lalu bisa deteksi wajah, mengenali dan melokalisasikan wajah dalam sebuah gambar. Lalu yang ke C, analisis citra medis. Menganalisis gambar rongsen untuk MRI untuk mendeteksi tumor atau penyakit lainnya. Lalu yang 3D, cara kerjanya yaitu filter konvolasi berbentuk kubus, bergerak dalam 3 arah, tinggi, lebar, dan kedalaman atau waktu. Ini memungkinkan model untuk menangkap fitur spasial dan temporal terkait waktu secara bersamaan. Jenis datanya apa? Video, sudah pasti video. Video dianggap sebagai tumpukan gambar atau frame data MRI atau CT scan, ataupun bisa foto atau objek yang 3D. Penerapannya bisa kemana aja, ke klasifikasi video, segmentasi tumor 3D, pengenalan gestur. Lalu ada 10 studi kasus dari berbagai domain. Yang pertama ada pengenalan digit, tulisan tangan, ada kategorisasi artikel berita, ada klasifikasi jenis penyakit kulit, ada analisis sentimen multikelas, ada identifikasi spesies burung dari gambar, lalu ada kategorisasi transaksi keuangan, klasifikasi transaksi keuangan, genre film dari poster, klasifikasi genre musik dari audio, ada klasifikasi pengguna lahan dari citra satelit, dan yang 10 ada deteksi penyakit pada daun tanaman. Ya, itu adalah 10 studi kasus dari berbagai domain. Lalu ada juga yang fokusnya kita ke CNN aja nih. Kalau untuk fokus ke CNN adalah ada deteksi dini retinopati diabetik. Maksudnya apa? Dampak mungkin ada kayak memungkinkan screening massal di daerah dengan akses terbatas. Sorry, bukan itu. Jadi menganalisis gambar fundus retina mata dan mendeteksi tanda-tanda retinopati diabetik dengan akurasi setara atau bahkan melebihi dokter mata manusia. Jadi lebih canggih dari ilmu yang dimiliki oleh seorang dokter. Lalu ada mobil otonom, yaitu menggunakan segmentasi semantik 2D CNN. Lalu ada klasifikasi aktivitas manusia dari video keamanan, ada analisis video olahraga untuk teknik 3D, lalu ada peningkatan resolusi gambar, super resolution CNN 2D CNN, lalu diagnosa COVID-19 dari CT scan paru 3D CNN, lalu ada sintesis musik berbasis audio, ada prediksi lip reading, ada klasifikasi awan dari citra satelit, lalu ada deteksi cacat pada material komposit. Itu adalah 10 studi kasus dari fokusnya ke CNN. Oke, ini pertemuan keempat sudah dijelaskan. Oke, sudah selesai. Semoga video ini sudah menggugurkan kewajiban saya untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Deep Learning. Dari saya mohon maaf jika terlalu terburu-buru atau kurang jelas. Dari saya terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.